Ya ini aku mulai aja ini mungkin dari yang aku lihat-lihat yang pada tanya tuh mungkin tentang yang paling dari kode dulu aja ya. Nek aku sih yang dari tak lihat tuh mungkin lebih ke penulisan kode nih kalau kalian tuh dari modul Pak Ruli. Bentar aku lupa mana tuh. Nah, modul Pak Ruli ini kalau kalian copy itu ya bakal hancur karena emang ini buatnya di Word terus ini kayak kepres banget gini tulisannya. Nah ini tuh mungkin buat kalian yang mau ngopi karena ini cuma ngopi aja tuh udah perhatiin inden kayak tab ini loh yang di sini. Kan kalau misal kalian ada fungsi atau ada if kayak gitu mana ini if kayak gini kan berarti kan dia harus diinden toh. Nah ini ya udah kalian ikuti aja gitu indennya tuh seberapa. Tapi juga perlu diperhatikan misal ada kayak gini ini tuh kan masih gabung sebenarnya kan ada kurung kayak gini mungkin ini juga harus digabung ke atasnya kayak gitu. Tapi yang ini nanti berarti karena ini ada titik dua di sini berarti dia harus diinden lagi di dalam kayak gini. Jadi eh, kebanyakan salah di sini yang dari aku lihat dari kemarin itu tanya pada kok tidak bisa jalan karena emang ini posisinya tuh awalnya tuh ada yang kayak tidak jelas gitu kayak gini. Kan ini salah toh harusnya itu kayak di app kayak gitu. Ada yang kayak misal ada yang mau tanya tanya aja sih tidak masalah aja kayak gitu. Terus aku mau jelasin juga kayak misal buka ini suara aku masuk ya, oke lah tentang kayak gimana buka data sebenarnya. eh, Data tuh kalau buka cara baca data itu tuh tidak langsung kalian masukin aja di sini. Sebenarnya ini tuh ada aturan-aturan khusus, ada namanya hierarki folder kayak gitu. Nah, aku mungkin agak bakal nyoba jelasin dengan bahasa yang mudah dimengerti ya. Ini soalnya agak rumit kalau buka file di Python kayak gitu. Soalnya lebih manual. Nah, sebenarnya itu kalau suatu file kalau kalian lihat di file explorer, misal ini aku buka fileku dulu. Yes, benar. Oh ya, sorry. Nah ini toh kalau kalian lihat nih kan file folderku toh. Folder namanya Sutris. Ini diingat-ingat gini ya. Nah, ada namanya kalau di di kayak pemrograman atau di ilmu komputer itu tuh ada namanya root folder. Nah, root folder tuh jadi ibarat gimana ya? Akar dari foldernya ini. Nah, ini akarku berarti apa di Sutris ini karena aku buka file ini Sutris. Nah, jadi waktu kalian masukin itu tuh ya kalian akan memasukkan apa yang ada di sini. Berarti kalau ini ada folder namanya data ya berarti aku masukin namanya data dulu ini sebagai folder lalu diikuti sama nama file point cloud-nya itu. Nah, file point cloud itu tuh harus ada di satu folder dengan si filemu Python-nya ini kayak gitu. Jadi kenapa banyak yang error tuh karena datanya belum dimasukin. Padahal terus pada tanya, lah terus kalau masukin datanya gimana? Ya sebenarnya ya tinggal masukin aja datanya ke dalam folder ini, ke dalam folder yang sama dengan file Pythonmu kayak gitu. Nah, ini kan aku kasusnya tak pisah toh. Ini aku buat folder baru. Nah, kalau misal langsung dipisah aja kayak gini, itu tuh ya juga bisa kayak gini toh. Jadi digabungin. Jadi tidak harus dibikin folder baru kayak gini. Tetapi kan perlu diingat si ini sekarang posisinya kan dia tidak ada di dalam folder. Berarti dia langsung aja ditaruh kayak gini. Tidak usah pakai folder karena dia setingkat dengan file Pythonmu kayak gitu. Nah, misal kalau kalian
filenya ada di posisi lain, misal di download kayak gini ya. Nah ini tuh cara lainnya tuh kalian klik properties, terus ini kalian copy location, terus ini tetap tulis saja R di sini, terus di copy. Nah ini nanti diganti. Ini cara buka file kayak gitu. Ya intinya kayak gitu sih kalau buka file. Tergantung kalian naruh data itu di mana kayak gitu. Kalau dia masih dalam satu folder yang sama, maka ini nggak usah pakai apa-apa, jadi udah langsung aja buka kayak gini. Ya mau ditanyain nggak jauh ini? Nggak ada atau ada? Jadi ini kayak gitulah. Mungkin kalau masih bingung, ya paling gampang, paling aman toh. Timbangnya bingung, filemu data point plot itu digabungin jadi satu folder sama filemu ini, file Python-nya kayak gitu. Nah terus mungkin pertanyaan yang lain, kok apakah harus banget pakai PyCharm kayak gitu toh? Nah aku tidak seneng PyCharm ya, soalnya PyCharm keribetan. Terus apakah harus pakai Conda? Sebenarnya tidak harus juga, karena ya tergantung sih. Karena Pak Ruli juga tidak jelasin Conda secara jelas tuh apa, penggunaannya itu ya tidak dijelasin, malah aku bisa bilang Pak Ruli ngawur tuh ngasih Conda gitu tiba-tiba. Soalnya Conda ya size-nya gede banget, bisa sampai 5 giganan gitu. Jadi ya kalian mau pakai caraku aja yang kemarin aku kirim. Mungkin aku bakal ulang lagi. Ini ada yang tanya apa? File nama PCD-nya harus disimpan di mana? Nama file apa? Kalau filenya kan tinggal ditaruh aja gitu di ini loh. Ini kan folder toh namanya. Nah, ya folder ini ada main. Ini folder ini file Pythonku, terus ini file point plotnya kayak gitu, dijadiin satu aja biar gampang. Gimana? Nama file PCD-nya harus disimpan di mana? Apa itu maksud? Terus oh ya, nama filenya kalau bisa ini harus sama. Tangki full bin. Terus ini sebenarnya kan buat ganti-ganti toh, ini 0123 kayak gitu. 012. Gitu. Nah, oke aman ya. Ini berarti aku semoga kalian bisa lah ngerti lah bagaimana cara masukin datanya. Sebenarnya simple, cuma tinggal di drag aja dan dimasukin sefolder gitu, udah ada bedanya. Kalau kalian dia pakai PyCharm pun ya udah tinggal masukin ke folder project sama file Python itu. Dan misal kalau kalian setingkat gini ya udah langsung pakai ini aja. Kalau kalian masukin ke dalam folder baru, di dalam folder itu ya ditambahin nama folder, terus slash kayak gini. Nah untuk ngeran mungkin kalau yang di PyCharm itu mungkin tinggal run ya, tapi kan kayak beberapa ada yang error kayak dari Conda dan sebagainya lah. Aku nggak tahu sebenarnya kalau pakai PyCharm gimana, dan penggunaan Conda tuh sebenarnya seharusnya nggak kayak gitu toh. Nah kalau kalian mau ngeran itu tuh, kan aku udah pakai kemarin sebenarnya. Itu tuh tinggal Python kayak gini atau kayak gini lah, main terus py. Nah ini cara ngeran Python yang benar-benar manual. Jadi tidak pakai run kayak gini. Jadi ini benar-benar manual, dan menurut gue ini tuh cara yang paling aman dan paling simpel untuk ngeran suatu Python kayak gitu. Jadi sintaknya itu tulis saja. Pasti ini sudah kalian buka foldernya ya.
Nah kalau buka folder di command prompt itu tuh pertama ditulis cd kayak gini, itu namanya change directory atau change folder lah gitu istilahnya. Terus disertai nama folder yang kamu mau akses kayak gitu. Nah ini aku udah buka folderku, terus aku kan bisa lihat ini pakai dir itu nama filenya apa aja yang ada di dalam folderku ini. Nah ini kan ada main py. Nah untuk ngeran Python itu tuh tinggal Python, terus disertai nama file ini di sini. Jadi kan ini main.py. Ini untuk ngerane kayak gitu. Nah, kan kayak gini kan hasilnya. Begitulah. Ini kelamaannya aku males. Nah, kalau misal kalian tidak pakai Conda, terus Python kalian versinya itu masih 3.11, bukan antara 3.7 sampai 3.10. Itu tuh cara alternatifnya kalian bisa download Python gitu toh, Python 3.7 atau terserah gitu sebenarnya, bebas antara asal tidak 3.11 tapi tidak kurang dari ini juga. Nah downloadnya itu kalau kalian cari itu misal ini 37, misal kalian mau 39 gini. Nah yang di download itu ini Windows Executable Installer, itu nanti jadi file exe dan kalian langsung install aja. Mana juga. Nah ini contohnya. Ini aku kan udah install toh, tapi nanti kalian tinggal install aja. Nah biar kalian tidak merusak sistem Python yang udah kalian download sebelumnya kayak gitu, ya meskipun cara paling simple paling aman ya uninstall Python yang udah ada, terus install baru. Nah tapi kan bagi aku kan ada yang modul-modul sudah aku download, nanti malah merusak apa itu beberapa program yang udah tak buat toh. Jadi buat cari aman itu tuh pakai cara edit sistem variable. Lu tinggal cari aja di search gini, edit the system environment variable. Nah setelah buka kayak gini tuh buka ke advance, terus environment variable. Nah sama kayak yang kemarin aku mungkin udah jelasin, di sini tuh tinggal diganti aja. Misal aku mau ganti ke 37 gini, otomatis kalau aku oke semua ini, dia bakal langsung berubah jadi Python 37 ini di close dulu, terus buka lagi. Nah oke. Terus kalau kalian mau install Open3D sama NumPy itu tinggal pip install Open3D gini. Nah mungkin bagi beberapa orang tipnya mungkin tidak ada Open3D, itu tuh aku mungkin cara yang bisa dilakuin itu caranya upgrade pip. Caranya itu Python min pip install pip upgrade apa ya, intinya harus upgrade pip gitu dulu. Nah ini sintaknya begitu. Jadi ini kalau misalnya kalian baru downgrade ke 37 nanti biasanya pip itu versinya versi lama, jadi perlu diupgrade dulu. Maka ini Python min pip install upgrade pip. Ini harusnya aku udah install yang baru, terus baru pip install Open3D sama NumPy kayak gini, bisa digabung. Ya udah tunggu aja kayak gini. Ada yang mau ditanyain nggak? Atau ada yang mau tanya gimana? Nah nggak pakai Conda ngaruhnya apa dan ya nggak ada. Conda itu tuh environment, namanya environment itu kayak apa berarti? Berarti gimana ya? Sebentar.
Nah, kalau Honda tuh sebenarnya itu Honda tuh ibarat kayak kalian punya rumah, terus kalian punya fitur-fitur di dalam rumah itu. Jadi kalau Honda tuh nanti ada base, ada namanya environment. Biasanya disingkat ENV. Nah, ini biasanya itu ENV nama buat utamanya itu base, itu yang bawaan itu nanti isinya tuh modul-modul di environment base. Jadi di dalam rumah itu ada modul-modul, misal ada Nampai, Open 3D, dan sebagainya lah. Tapi kan versinya nanti bisa beda-beda gitu loh. Tapi terus eh, apa itu? Misal aku mau bikin suatu environment baru, namanya apa gitu, misal project. Nah tapi si project ini tuh nggak butuh Nampai, nggak butuh Open 3D. Nah itu sebenarnya yang bedain Conda sama fungsinya Conda tuh kayak gitu, buat ngatur modul-modul mana yang akan kita gunakan gitu untuk project kita. Nah di Paruli itu cuma asal dijelasin, nanti cuma install Conda, habis itu dimasukin ke PyCharm environmentnya kayak gitu. Padahal ya cara penggunaannya ya kurang tepat nih menurutku gitu. Jadi terserah kalian masih yang udah terlanjur install Conda ya mungkin ikut PyCharm aja kayak gini. Tapi ya kalau mau pakai yang cara yang agak dibilang panjang yo ya mungkin bagi orang-orang mungkin panjang, tapi punya bagi aku malah lebih simpel gini daripada aku harus install Conda. Conda 1 giga kamu install Python ini cuma 200 mega, lebih hemat waktu kayak gitu. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Mungkin ada yang perlu tak ulang atau gimana gitu biar biar benar-benar jelas. Ini aku record sampai nanti misal mau diulang pun nggak masalah. Oke, nek misalnya nggak ada mungkin apa ya? Nek nggak pakai. Ya udah itu sih. Jadi yang tanya lagi toh? Atau masih ada yang error terus mau ditanyain sekalian di sini, monggo. Aku open, nggak pas ini kalau mau tanya langsung. File PST kemarin, males lah. Longis ke registrasi yuk. Ini kan tujuan dari program ini kan ini buat apa? Buat registrasi point load. Nah, sebenarnya penggunaannya mungkin ya kalian mungkin bagi awal-awal mungkin bingung ya, ini kok nanti ada muncul beberapa kali. Jadi yang pertama itu dia bakal muncul ya ada data-data yang benar-benar raw gitu, jadi belum terregistrasi sama sekali. Dilihat nih, ini di sini belum gabung, di sini juga belum gabung toh. Nah, untuk gabunginnya itu enggak usah apa-apa, nanti otomatis itu tinggal di close. Nah, di sini dia bakal ngelakuin ICP, iterasi ICP-nya kayak gitu. Ditunggu aja ya. Nah ini kalau udah muncul lagi itu dia bakal jadi poin yang sudah terregistrasi baik. Ini jadi lebih rapat dan hasil-hasilnya lebih kelihatan geometrinya kayak gitu. Nah di Pak Ruli itu kan ada di bagian akhir ini tentang apa ya namanya, ekspor hasil. Ini juga penting karena ini disuruh juga karena ada di judul ya enggak toh. Ya pokoknya sampai ekspor hasilnya, ekspor data registrasi. Nah itu tuh jangan lupa, dan ini code baik yang ada di sini ini udah bener soalnya. Cuma yang mungkin di garis bawahi ini seharusnya di indent. Jadi ini harusnya berada di dalam loop, dan yang ada di sini ini
harusnya di sejajar setara sama loop ini. Jadi harusnya ini indahnya dibuang. Mungkin kalau aku kasih nah ini yang untuk yang bawah itu kayak gini. Kenapa ini enggak di loop? Karena kalau kalian loop itu nanti bakal muncul berkali-kali dan harus di close. Jadi ini biar langsung nunjukin hasil akhir. Nah, untuk ekspor data itu tuh sama yang sudah aku jelasin tadi di sini. Kalau kalian mau ekspor datanya tuh setara sama file mainmu ini, jadi ini nggak usah dikasih data, tapi nggak usah ditaruh. Tapi kalau kalian mau masukin ke folder tertentu, misal ekspor begini, ya ini harus dikasih ekspor. Coba aku jalanin lagi. Oke, mungkin aku masih ini juga buat tambahan bedanya ini kalau misal indent apa enggak dimasukin dalam loop apa enggak kayak gitu. Nah, ini kan ya yang awal gitu. Terus dia ngitung. Nah, ini mungkin siapa tahu nanti barangkali ada yang kodenya kayak gini terus masukin hasil, ya terserah sih, bebas. Iterasi pertama, iterasi kedua, iterasi ketiga. Nah, ini sebenarnya belum teregistrasi ya karena ini masih iterasi ke berapa ini, iterasi ke pertama, terus harus di close lagi, ya muncul lagi iterasi kedua, ini agak lebih rapat. Nah, terus baru iterasi ketiga dia lebih rapat kayak gini. Nah, setelah udah hasil yang rapat ini di close lagi, si programnya udah berhenti berjalan dan nanti dia datanya masuk ke yang dari ekspor tuh ini. Misal dibuka di Cloud Compare pun ya bisa kalau mau nambahin soalnya ini warnanya itu agak gimana ya kalau yang ikut di Open3D. Nah, ini ekspor data, misal dimasukin aja tuh kayak gini. Nah, ini hasil dari ekspornya itu. Terserah kalian mau nama ngewarnainnya gimana atau mau diputihin kayak gini, terserah. Ya gitu aja sih sebenarnya. Ini hasil ekspor. Pak Ruli mintanya seperti ini sampai akhir kayak gitu. Udah lah. Jelas ya berarti ya, mungkin ya kalau tidak ada pertanyaan. Nek misalnya WhatsApp, nek tanya sing jelas gitu, ditunjukin errornya apa, message errornya kayak gimana, jangan langsung asal kode kayak gitu. Biar kalian belajar juga baca error message itu apa. Error message itu ya ada artinya gitu, misal kalian kurang define, kurang apa kayak gitu tuh ya dibaca itu terus diperbaiki. Ya udah gitu aja. Kalau misalnya tidak ada yang tanya lagi, aku stop ini aja. Terima kasih, mungkin kalau yang mau tanya aja langsung. Oke, dadah.